Halo guys, kembali di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan menceritakan sebuah film snack-snackan berjudul Anaconda yang dirilis pada tahun 2024. Film ini kata kuple menceritakan tentang pertarungan antara pemain sirkus melawan anaconda. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai di sebuah pedalaman Thailand, di mana seorang pemburu haram bernama Jeff ditemani beberapa pemburu lokal sedang pergi menuju ke sebuah tempat di mana legenda mengenai iblis ular berada. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Namun, salah satu pemburu lokal meminta bayaran lebih karena ia menganggap perjalanan mengantar Jeff terlalu beresiko. Jeff yang mendengar hal ini segera memberi tip tambahan, namun sesaat setelah menerima uang, Jeff tiba-tiba menikam leher pemburu lokal tersebut. Tak sampai di situ, Jeff juga menggorok leher dan membuang kelapa pemburu tersebut ke tengah sungai. Setelah melihat kekejaman Jeff, para pemburu lokal yang lain langsung patuh terhadapnya. Kemudian mereka mulai menyusuri hutan dan menemukan sebuah cairan feromon anaconda betina yang mampu membuat anaconda jantan bergairah. Tak lama mereka tiba di sebuah tempat yang menjadi incaran Jeff untuk menemukan ular iblis. Di tengah ilang-ilang di sekitar, salah satu pemburu menemukan sebuah sarang yang berisi bermacam-macam ular. Kemudian para pemburu tersebut segera memasukkan ular ke dalam karung, sementara Jeff menyiapkan senjatanya untuk menangkap ular iblis. Ketika salah satu pemburu meletakkan ular tangkapannya ke dalam kapal, ia melihat kepala anaconda yang muncul di tengah sungai. Melihat hal ini, si pemburu segera kabur, namun kecepatan anaconda lebih cepat darinya yang membuat pemburu itu berhasil dimangsa. Sedangkan pemburu lain yang sedang mencari rekannya tiba-tiba melihat anaconda raksasa melintas depannya. Kemudian anaconda itu memuntahkan pemburu yang bersedia ia mangsa dan beralih memangsa pemburu yang berada di hadapannya. Sedangkan Jeff yang melihat hal ini hanya menonton dan menunggu waktu yang tepat untuk menembak. Ketika Jeff bersiap untuk menembak, tiba-tiba semua penghuni hutan mulai panik, termasuk anaconda yang berada di depan Jeff. Akhirnya, Jeff menyadari bahwa iblis ular yang ia cari sudah muncul. Scene berpindah ke sebuah pertunjukan sirkus, di mana sekelompok pemain sirkus bernama Gongso memakai kostum beruang. Jiao berperan sebagai Hercules dan Ali sebagai wanita seksi. Namun pertunjukan mereka bertiga sedikit kacau dan sampai ke pertunjukan puncak, di mana seorang wanita bernama Lan Lan masuk ke dalam sebuah box yang berisi air dengan tangan dirantai. Di tengah Lan Lan mencoba meloloskan diri, piton peliharaan Lan Lan ikut masuk ke dalam box yang membuat suasana semakin tegang. Dan pada akhirnya Lan Lan pun berhasil meloloskan diri. Namun, setelah pertunjukan usai, para penonton merasa dibodohi karena pertunjukan yang ditampilkan terkesan murahan. Ditambah brosur yang disebarkan mengatakan bahwa pemeran wanita akan bugil, namun nyatanya Lan Lan tidak melakukannya. Sementara itu, karena Lan Lan terus ditekan, ia pun memutuskan untuk melepas kemejanya, namun penonton masih belum puas dan mencoba merabat tetew Lan Lan, dan seketika piton peliharaan Lan Lan menyerang penonton tersebut. Setelah pertunjukan usai, bos mereka menolak memberi bayaran karena penampilan Lan Lan dan teman-temannya membuat penonton kecewa. Tak lama berselang, mantan anggota sirkus bernama Biliang datang. Dengan memberikan satu koper uang, Biliang menawarkan untuk membawa semua anggota sirkus dan akan membawa mereka untuk berbisnis dengannya. Sedangkan pemilik sirkus yang melihat uang tersebut setuju untuk mengakhiri kontrak dengan Lan Lan beserta teman-temannya.
Kemudian, Beliang mengajak mereka untuk berbisnis di Thailand. Long time no see. 永不再见。现在以后就跟着你混了。国际剧金马戏团十几年了。 Di keesokan paginya, mereka tiba di Thailand. Namun mereka harus menggunakan kapal untuk sampai ke tujuan. Dengan seorang nahkoda dan seorang dukun bernama Zhang, mereka pun mulai berangkat menuju ke tempat tujuan. Di malam harinya, saat Beliang sedang ia sempat menelpon bosnya bahwa ia mendapatkan barang mulus, namun saat kapal bergoncang, Beliang kehilangan HP-nya. Setelah selesai Beliang mulai dirayu Ali karena Ali berpikir bahwa Beliang sudah menjadi sultan. Dan saat mereka berdua ingin ike-ike, mereka berdua dikagetkan dengan sosok vampir yang berdiri di pojokan. Rupa-rupanya, vampir itulah merupakan sepupu Zhang yang sedang cosplay. Di keesokan harinya, perjalanan mereka terhenti oleh sebuah kerongsokan yang terdampar akibat arus. Nahkoda kapal memutuskan memutar arah, namun Beliang menolak karena ia sudah berjanji untuk bertemu bosnya hari ini. Akhirnya, nahkoda pun memutuskan untuk meledakkan kerongsokan tersebut menggunakan dinamit. Namun, tanpa mereka sadari, rongsokan itu berisi air dan saat rongsokan itu meledak, ratusan ular mulai menghujani kapal. Semua orang mulai panik bahagia, namun dengan bantuan Lanlan, ular-ular itu berhasil disingkirkan. Sementara itu, Beliang yang sedang berhadapan dengan seekor ular mencoba mengusirnya. Namun tanpa ia sadari, ular yang berada di atas kapal terjun ke arahnya yang membuat Beliang lari hingga ke tepi sungai. Setelah Beliang tiba di tepi sungai, ia hampir dipatok kobra. Namun Jeff datang menyelamatkannya. Kemudian Jeff mengenalkan diri sebagai penjelajah hutan yang kebetulan lewat. Tiba-tiba, Jiao kejang yang membuat semua orang bingung. Sedangkan Jeff yang melihat hal ini segera menolong Jiao dengan menyayat telunjuknya dan mulai mengorek kuping Jiao. Tak berselang lama, Jeff berhasil mengeluarkan seekor ular berbisa dari dalam kuping Jiao. Semua orang takjub, namun Jeff mengatakan bahwa hal ini sudah biasa bagi seorang penjelajah hutan. Di malam harinya, Lanlan mencoba menemui Beliang guna menyampaikan bahwa ular yang dikeluarkan Jeff dari telinganya merupakan ular berbisa. Dan untuk kebal dari gigitan ular berbisa, Jeff harus terbiasa dengan gigitan ular berbisa tersebut. Namun, Beliang tidak mempedulikan Lanlan, yang Beliang pedulikan hanya tubuh montok Lanlan, dan karena hal ini membuat Lanlan semakin jijik dengan Beliang. Di sisi lain, nahkoda kapal yang sedang memancing rajungan dihampiri Jeff. Kemudian Jeff memberikan sebuah tawaran kepada nahkoda kapal untuk pergi ke sebuah tempat di mana ular iblis berada. Sedangkan nahkoda kapal yang melihat tempat yang dituju Jeff segera menodongkan senjatanya. Nahkoda kapal mengatakan bahwa ia tidak akan pernah ke tempat tersebut untuk memenuhi keinginan seorang pemburu haram seperti Jeff. Sesaat setelah Jeff pergi, Joran tiba-tiba ditarik sesuatu hingga keluar kapal. Dan saat si nahkoda ingin mengambil jorannya, tiba-tiba ia didorong oleh Jeff. Di keesokan paginya, Lanlan pergi mencari nahkoda karena kapal tak kunjung bergerak. Dan yang ia temukan hanya Jeff yang sedang menebar potongan ikan, dan tanpa Lanlan sadari bahwa nahkoda kapal sudah dijadikan umpan oleh Jeff. Kemudian Jeff menjelaskan bahwa hal itu biasa terjadi di tengah hutan di mana seorang menghilang dan muncul kembali. Sedangkan Lanlan yang mendengar hal ini mulai curiga terhadap Jeff. Tak lama, Beliang muncul yang juga sedang mencari nahkoda kapal. Tiba-tiba hutan yang sunyi mulai ribut dan Jeff menyadari bahwa sesuatu yang besar akan datang. Seketika, joran yang disiapkan Jeff tersambar sesuatu. Gulungan joran bergerak cepat hingga membuat Jeff terseret ke dalam sungai. Jeff mencoba melawan dengan menaiki sebuah getek dan setelah pertarungan singkat, Jeff kehilangan buruannya. Namun, saat Zhang keluar untuk memberikan sebuah peringatan mengenai wangsit yang ia dapat,
anaconda sudah berada di belakang Zhang dan memuntahkan nakoda kapal yang sudah dimangsanya. Karena hal ini semuanya mulai bersembunyi dari kejaran nakoda. Namun saat Jiao dan Gangso bersembunyi, anaconda itu berhasil menemukan mereka berdua. Sedangkan Jiao dan Gongso segera melarikan diri ke ruang kemudi kapal di mana Lanlan berada. Saat anaconda mulai menyerang, Lanlan dan yang lain berhasil kabur, namun serangan anaconda tersebut membuat jerigan pertalit yang berada di ruangan tumpah. Kemudian dengan sebuah gentong, Jiao berhasil mengurung kelapa anaconda tersebut ke dalamnya. Sementara itu anaconda yang mulai meronta-ronta berhasil ditangkap Jeff. Namun karena jerigan pertalit yang berada di dalam kapal membuat kapal itu mulai terbakar. Semua orang segera melarikan diri nyemplung ke sungai untuk melarikan diri. Setelah kejadian itu, semua orang menyalahkan Jeff karena sifat egoisnya untuk menangkap anaconda tersebut. Namun Jeff dengan santainya mengatakan bahwa menangkap anaconda itu bisa membuat mereka kaya. Sedangkan Beliang yang mendengar hal ini mulai tertarik dengan perkataan Jeff. Kemudian Jeff mempunyai sebuah rencana dengan pergi ke tempat kapal Jeff berada. Namun tanpa mereka sadari, Jeff menggiring Beliang dan yang lain menuju ke tempat ular iblis berada. Namun Lanlan masih belum percaya dengan Jeff mengingat Jeff yang begitu terobsesi dengan anaconda. Tiba-tiba, Lei merintih kesakitan. Saat Beliang mengecek Ali, ia menemukan sebuah luka yang diakibatkan oleh seekor lebah. Jeff mengatakan lebah itu membawa sebuah bakteri dan jika Ali tidak segera mendapatkan antibiotik, maka Ali akan tewas. Dan karena hal ini, artinya semua setuju untuk mengikuti rencana Jeff termasuk Lanlan. Beberapa saat setelah menyusuri hutan, mereka tiba di sebuah hilir sungai untuk ngaso. Saat Ali ingin meminum air dari sungai itu, tiba-tiba Jeff menghentikannya karena sungai itu sudah tercemar bakteri. Namun sebelum Jeff memberi peringatan, sepupu Zhang sudah meminum air tersebut. Tiba-tiba, hutan yang sunyi kembali ricoh. Sedangkan Jeff yang mengetahui hal ini segera membuat senjata dengan sebuah bambu runcing. Dan saat Gongso sedang neduh di bawah pohon, dari arah belakang ia diseret oleh seekor anaconda. Semua orang mulai panik untuk menyelamatkan Gongso, dan pada akhirnya dengan bantuan Jeff, Gongso berhasil selamat. Setelah ketegangan yang terjadi, sepupu Zhang mulai terjangkit bakteri. Beberapa saat kemudian, hari mulai gelap dan Jeff memutuskan beristirahat di sebuah goa. Semua orang masih waspada dengan anaconda yang tiba-tiba menyerang. Sementara itu di tempat lain, Lanlan mencoba menghibur Ali dengan memberikan sebuah coklat. Ali yang menerima coklat tersebut teringat dengan adiknya yang sedang sakit parah. Ali rela melakukan apapun demi menghasilkan uang untuk adiknya. Dan Ali hanya takut jika ia tidak bisa bertemu dengan adiknya. Sementara itu, Jeff yang sedang memegang peta teringat di mana ia bertemu dengan ular iblis. Namun dengan keberuntungannya, Jeff berhasil lolos. Sedangkan Beliang yang melihat Jeff memegang peta tertarik dengan rencana Jeff. Kemudian Jeff menceritakan tentang ular iblis yang menjadi legenda. Ular itu merupakan mutasi dari sanca kembang yang berubah menjadi ular terbesar di dunia. Dan dengan menangkap ular tersebut, Jeff bisa mendapatkan uang yang tidak habis hingga 7 turunan. Mendengar hal ini, Beliang tertarik untuk bekerja sama dengan Jeff. Namun Jeff masih meragukan kemampuan Beliang. Sabarnya Beliang menceritakan bahwa orang-orang yang bersamanya merupakan barang dagangan yang akan dijual. Dan pada akhirnya Jeff dan Beliang setuju untuk bekerja sama. Di sisi lain, Zhang sempat mendapat wangsit di mana ia melihat sepupunya dikelilingi anaconda raksasa. Saat Zhang terbangun, Zhang mencoba mencari sepupunya dan ternyata sepupunya mulai bertingkah aneh.
Sepupu Zhang terus meminum air sungai dan tampaknya sadari seekor anaconda sudah mengintai di belakangnya. Sedang Zhang yang melihat hal ini mencoba memperingatkan sepupunya, namun sepupu Zhang tidak peduli dan padarnya sepupu Zhang menjadi mangsa anaconda tersebut. Di keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rawa dan memutuskan untuk menyeberangi rawa tersebut. Di tengah melintasi rawa, mereka mendengar desisan ular dan Jeff memerintahkan semuanya untuk tenang. Setelah dikira aman, mereka melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba Zhang yang berada di belakang diterkam oleh anaconda. Lan mencoba menyelamatkan Zhang, namun karena minimnya senjata, mereka semua hanya bisa melihat Zhang yang dimangsanya. Setelah tewasnya Zhang, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di tempat tujuan di mana perahu Jeff berada. Kemudian, Jeff segera mengambil senjata dan sebuah tas yang berisi obat bius kepada Lan. Jeff, Masa, Lan dan yang lainnya membantu menangkap ular iblis sebagai imbalan mengantar mereka ke perahu Jeff. Sedang Lan dan yang lainnya terpaksa mengikuti keinginan Jeff. Di malam harinya, Gungso dan Jiao diikat untuk dijadikan umpan, sementara Lan dan Ali diikat terpisah di bawah pohon. Di sisi lain, tugas Beliang adalah memegang sebuah tali yang nantinya akan dilepas saat anaconda mendekati Jiao dan Gungso. Setelah rencana sudah tersusun, Jeff mulai membuli Lan karena sikap soknya dalam perjalanan. Sedang Ali yang melihat hal ini mulai merayu Jeff dengan mengatakan bahwa ia rela bekerjasama dan melakukan ike-ike dengan Jeff. Jeff yang mendengar hal ini mulai tergoda dan melepaskan Ali. Saat Jeff mulai lengah, Ali mengambil senjata milik Jeff, namun Ali tidak mengetahui bahwa senjata itu masih terkunci. 蛇有什么好的呀？ Dan saat Jeff ingin menembak Ali, ia ditusuk oleh Lan yang berhasil melepaskan diri. Kemudian Ali segera membantu Lan untuk melawan Jeff. Di saat yang sama, seekor anaconda menghampiri Jiao dan Gungso, sedang Beliang bersiap untuk melepaskan jaring yang akan menangkap anaconda tersebut. Namun seekor anaconda juga menghampiri Beliang dan segera memangsanya. Hal ini membuat jaring mengurung Gungso dan Jiao yang membuat anaconda yang berada di depan mereka beralih ke target lain. Sementara itu, Jeff yang sedang gelut berhasil menembak Ali, sedang Lan mencoba membebaskan Jiao dan Gungso. Saat Jeff kembali ke tempat Lan, dari arah belakang Jeff disergap oleh seekor anaconda. Setelah anaconda itu membawa Jeff pergi, Lan segera pergi ke tempat Ali untuk menyelamatkannya. Namun Lan terlambat dan padarnya Ali pun meninggal. Di keesokan paginya, Jiao, Gungso, dan Lan segera pergi kapal Jeff untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba dari arah belakang, Jiao ditembak dengan sebuah obat bius oleh Jeff. Rupa-rupanya Jeff berhasil selamat setelah bertarung dengan anaconda yang mencoba memangsanya. Kemudian mereka bertiga diikat untuk kembali dijadikan umpan. Sedang Beliang mengikat tali-tali yang diikat kencang dan kemudian mengikat tali tersebut kepadanya. Kuplek. Dalam berselang, anaconda mulai mengelilingi Jiao, Gungso, dan Lan. Saat mereka bertiga mulai, hutan kembali bergejolak dan para anaconda yang mengelilingi mereka seketika kabur seketika. Rupa-rupanya, buruan utama Jeff telah tiba, yaitu ular iblis. Saat ular tersebut melilit Lan dan teman-temannya, Jeff segera menarik jaring untuk menangkap ular itu. Namun karena ular itu terlalu besar, jaring mulai koyak. Sedangkan Jeff mencoba menahan jaring tersebut sekuat tenaga. Pada akhirnya, Jeff ikut terseret hingga terjepit di antara batang pohon. Saat Jeff mencoba lolos dari batang pohon tersebut, sesaat setelah berhasil lolos,
ular iblis berhasil menangkap Jeff dan memangsanya. Sementara itu, Gongso terus menggigit tali jari hingga berdarah dan berhasil lolos dari jaring tersebut. Kemudian, mereka bertiga mulai bersembunyi di antara pepohonan kayu. Namun, keberadaan mereka bertiga berhasil terdeteksi oleh ular iblis dan mereka pun lanjut melarikan diri. Akhirnya, mereka bertiga memutuskan berpencar untuk bersembunyi. Saat Lan sedang melarikan diri, ia tersandung tali yang dibuat oleh Jeff sebelumnya. Dan karena hal ini membuat kaki Lan terluka. Kemudian, Lan bersembunyi di antara batang pohon, namun ular iblis yang mengetahui hal ini segera melilit batang pohon tersebut. Lan yang mengetahui dirinya terjebak memutuskan keluar dari pohon itu, sedang Jiao yang melihat Lan segera membantunya dengan menyodok mulut ular dengan batang kayu. Lan ikut membantu dengan menusuk mata ular tersebut. Setelah membuat ular iblis terluka, mereka lanjut melarikan diri menuju ke kapal Jeff berada. Tetapi, ular iblis berhasil menghadang mereka dan saat ular itu menyerang, tali yang dipasang Jeff sebelumnya tepat berada di depan ular iblis yang membuat kepala ular iblis itu terbelah. Akhirnya, mereka bertiga berhasil pergi dari tempat tersebut. Namun tanpa disadari, ular iblis yang terbelah kepalanya masih hidup. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Anaconda yang dirilis pada tahun 2024. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.